Selamat petang keluarga Dhamma TV. Senang sekali saya Hani Sonyaruri hadir lagi di ruang keluarga Anda dalam mata acara Cahaya Kehidupan. Tema kita kali ini yaitu semau gue. Tentu menarik sekali kata semau gue ini kita sitir dari dialek orang-orang Jakarta yang artinya juga hidup. Apa kata saya? Semau saya sendiri. Dan tentu saya tidak sendiri, saya telah ditemani oleh Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera yang bersama-sama nanti akan membabarkan tentang sebenarnya semau gue itu di dalam Buddhis bagaimana. Kita sapa dahulu Yang Mulia. Bante, Namo Buddhaya. Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia untuk mendapatkan kebijaksanaan batin dan pikiran kita masing-masing. Ya, Bante. Terima kasih sudah ada di studio tentang tema kita yaitu semau gue, Bante. Hidup itu maunya semau saya sendiri, seenak-enak saya. Saya mau males-malesan. Kalau di dalam rumah saya mau tidur, Bante, mungkin setengah hari, nanti kalau sudah sore-sore keluar, pulangnya malam, Bante. Seperti lowo. Hidup yang semau gue itu kalau menurut Yang Mulia Bante bagaimana, Bante? Ya, kalau namanya semau gue seenak kita itu memang mengikuti nafsu keinginan sesuai dengan kewajaran kita. Maka yang malas tetap malas, yang pemarah akan tetap pemarah, yang serakah tetap serakah, yang bingung, stres ya mereka tetap stres. Karena dia tidak tahu bagaimana untuk mengenal akan dirinya sendiri, mana yang positif dan mana yang negatif. Maka orang yang tidak ingin menjadi semau gue, dia harus mempelajarin segimana yang membuat kemajuan dan segimana yang membuat kemerosotan. Kalau dua faktor ini, kemajuan yang diharapkan otomatis mereka harus berusaha meningkatkan untuk memajukan dalam bidang apapun juga, sehingga dengan demikian semau gue itu tidak akan berlaku dimanapun juga. Siapapun yang ingin maju, mereka harus tahu caranya untuk maju, harus berjuang, harus semangat, harus ulet, harus sabar. Terus ini akan menjadi sesuatu tidak harus dengan semau gue kita. Kita kalau hanya semau gue, ya sesuka-sukanya. Tidak mungkin kita bisa maju, tidak mungkin kita bisa berkembang. Maka dari itu, siapapun juga yang mau maju dan berkembang ternyata tidak bisa menggunakan ilmu semau gue, tetapi dia harus menggunakan ilmu bagaimana caranya, tekniknya, supaya kita maju, kita bisa berkembang, termasuk kita mau tenang, kita mau damai, tetapi juga tidak bisa semau gue kita akan bisa mendapatkan tenang. Ketenangan ini pun juga harus ada caranya, tekniknya. Disinilah yang dikatakan semau gue itu adalah orang yang sesungguhnya tidak punya ilmu, karena dia tidak tahu harus bertindak gimana, harus melakukan gimana, harus mengembangkan gimana, sehingga itulah yang namanya kebodohan mereka menyebabkan mereka menggunakan ilmu semau gue. Tetapi kita mengharapkan masyarakat kita tidak akan menjadi manusia sebodoh itu. Mereka harus berusaha dengan bijaksana, tahu hukumnya, tahu tekniknya, tahu caranya, sehingga mereka akan menjadi manusia yang sangat-sangat berbobot di dunia ini. Ini keluarga Dhamma TV. Kadang hidup semau gue itu katanya enak karena bebas. Nah, ada yang bilang freedom, saya bisa mengekspresikan semua apa yang saya punya. Tetapi demikian juga kadang-kadang Bante, di sosmed pun ada seseorang yang bicara semau gue, bicara seenaknya sendiri, akhirnya dia mendapat apa, Bante? Iya, mendapat bantahan, dimaki kiri, dimaki kanan, karena tidak bijaksana menurut saya kata-katanya itu. Di dalam komunitas pun seseorang tidak bisa semau gue. Kalau di dalam komunitas harusnya bagaimana, Bante? Ya, memang kan kita seharusnya di dalam sosmed, sosial media itu, apapun yang kita bicarakan itu harus dianalisa dulu, diteliti dulu. Kalau ini saya sebarkan, ini kalau membuat orang itu gerah, membuat orang nggak senang, membuat orang bingung, membuat kita jengkel, otomatis
ini namanya apa yang akan kita sebarkan ini tidak bermanfaat, sehingga dengan demikian itu menilai ini tidak bermanfaat, ini tidak ada gunanya, jadi jangan disebarkan. Tetapi kalau kita menyusun kata-kata maupun apapun yang kita bicarakan di dalam sosmed ini, ternyata apa yang kita tulis ini, apa yang kita ucapkan ini bermanfaat, berguna, membawa kedamaian bagi semua pihak, baru kita sebarkan. Dengan cara inilah yang dikatakan orang yang pandai, mereka harus menganalisa dulu dan merenungkan dulu, disaring dulu yang baik-baik yang dikeluarkan, yang berguna, yang bermanfaat, yang sampah-sampah, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, langsung kita buang. Itu baru mereka orang yang sosmed yang bijaksana. Padahal gini Bante ya, karena dunia sosmed ini sekarang ini sudah begitu membahana, dari anak-anak sampai orang yang sudah tua juga telah menggunakannya, tetapi kadang-kadang malah disalahgunakan. Ada banyak malah tokoh-tokoh pemerintahan yang bicaranya itu tidak benar, membuat kericuhan, membuat galonya banyak orang. Nah ini bagaimana Bante? Ya, kalau memang mereka itu sekarang menduduki dari satu jabatan tertentu, ternyata ucapannya, tulisannya mereka itu tidak mendamaikan, nah inilah yang dikatakan ada sesuatu segi yang di luar ingin mengacaukan. Tetapi kita yang bijaksana ini tahu ini sampah, ini tidak berguna. Jadi kita sambil membaca, wah ini tidak ada gunanya, sudahlah, kita tidak usah terlalu dimasukkan ke hati. Maka itu kita pandai-pandai menggunakan mata dan pikiran kita. Kalau itu tidak berguna, jangan dimasukkan. Tetapi kalau itu berguna, bermanfaat, siapapun yang bicara, walaupun dia tidak dikenal oleh siapapun juga, ternyata mampu membuat kita lebih damai dan lebih bahagia, marilah kita terima sebagai pedoman kita bersama, karena kita bersama-sama mencari cara yang terbaik untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan bagi semua pihak. Maka dengan demikian tidak bisa dilihat dia itu pejabat, dia itu punya pangkat, dia itu adalah orang yang punya kedudukan yang luar biasa, ngetop. Tetapi kalau apa yang dikatakan, apa yang ditulis itu ternyata tidak mampu membawa manfaat untuk kita pribadi yang membaca, loh kok tidak enak hatiku, kok tidak enak kedamaianku, kok terganggu semuanya ini, berarti itu tidak pas. Jangan dimasukkan, kita harus berani buang walaupun dia punya pangkat apapun juga. Tidak perlu dimasukkan. Tidak peduli dan tidak usah kita masukkan, kita harus tegas untuk nyetop sendiri, karena itu tidak bermanfaat, itu sampah, buat apa kita masukkan. Karena kan kegalauan ini juga kena di banyak orang Bante. Akhirnya kan ada yang disebut virus pikiran Bante ya. Yeah. Akhirnya satu orang ngomong begini, semuanya jadi kacau. Seperti juga misalnya di ruangan ini ada satu orang yang mengatakan ada hantu, lari semua. Orang kan cenderung ikut-ikutan Bante. Akhirnya mereka semua lari ke sana. Nah, di dalam dewasa ini banyak sekali pengaruh-pengaruh buruk seperti itu. Apakah itu hoax, apakah itu ujar kebencian, apakah itu hal-hal yang tidak bermanfaat yang seperti yang dikatakan Bante, itu begitu banyak melanda setiap orang. Bahkan kadang-kadang keluarga sendiri pun terkena virus-virus tadi. Apa kira-kira yang bisa dilakukan sebuah keluarga untuk tetap dalam damai, dalam dharma? Ya, itu memang seharusnya mereka tiap malam itu kumpul bersama untuk membahas itu. Nah, yang mana yang bermanfaat, kita katakan ini bermanfaat. Ini tidak bermanfaat. Ayolah kita buang itu yang tidak bermanfaat, kita kembangkan yang bermanfaat. Lalu kita juga ajak bersama, ayo kita meditasi, menenangkan pikiran. Dari situ, kesadaran ini kita gunakan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita latih waktu meditasi, ucapkan sadar, damai, sadar, damai. Ketika kita melihat dari media manapun juga dengan penuh kesadaran, kalau itu tidak membuat kita damai, berarti kita kan sudah punya tekniknya, jadi jangan dilihat, jangan didengarkan lagi. Sudah cukup kita buang semuanya.
Gitu keluarga Dhamma TV ya. Jadi jangan biarkan virus-virus yang menyebar kebencian masuk ke dalam rumah Anda. Tetap di Dhamma TV, kita segera kembali lagi. Baik keluarga Dhamma TV, kita telah jeda, kita telah berpikir. Semau gue itu ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak bermanfaat, yang membuat pikiran kita kacau dan juga membuat keresahan di dalam rumah kita, bahkan juga keresahan di dalam masyarakat banyak. Dewasa ini Bante, banyak sekali orang-orang yang kalau misalnya mau belok mobil atau apa, dia bilang semau gue, gak ngurus, atau pokoknya dia itu merasa saya harus lebih didahulukan daripada orang lain. Nah ini apa Bante namanya, peraturan atau etika berkendara menurut Bante bagaimana? Ya, sesungguhnya kalau kita perhatikan etika dari perlalu lintasan itu sesungguhnya itu demi keamanan kita pribadi. Kalau kita mengikuti sistem cara yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, otomatis ini akan membuat keamanan. Kita bisa selamat, kita bisa aman. Kalau kita semau gue, itu sudah sering. Ada sopir kita juga dulu, ini sudah tahu lihat ini apa hijau, dia jalan. Tapi yang di sana itu karena itu mau plop mau ke merah, langsung ngebut. Nah ini satunya jalan, satunya ngebut, tertabraklah. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan ketika kita kasih tanda kuning, jadi kita harus nge-stop supaya kita tidak menjadi semau gue kita terombol terus. Akhirnya kecelakaan akan bisa terjadi. Itu sering terjadi. Marilah kita bersama-sama jangan melakukan semau gue kita. Di dalam perlalu lintasan itu kita juga melatih diri sabar sedikit untuk keamanan, untuk keselamatan dan kebahagiaan kita bersama. Itu tujuannya. Jadi kalau kita semau gue dijalankan terus-menerus, akhirnya rusaklah. Di mana-mana rusak dan diri kita rusak, merusak orang lain. Dan kita juga kehilangan waktu, kehilangan harta, karena kita mengganti rugi. Jadi semuanya tidak ada manfaatnya. Kan nggak ada artinya toh kita berhenti, tunggu 5 menit lah. Nah dengan demikian, dengan kesabaran tunggu 5 menit, kita tidak lagi kan juga jalan. Jadi dengan cara seperti ini, kita lebih sabar, kita bisa menggunakan kesabaran ini, menunggu waktu 5 menit, nanti kita bisa lanjutkan perjalanan kita. Jadi tidak timbul musibah apapun juga, menyelamatkan orang lain. Kita juga waktunya hanya sedikit berbeda 5 menit. Apa artinya sih? Biarkanlah mereka berjalan, waktunya mereka berjalan. Waktu kita stop ya kita bersama-sama stop. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan melatih lalu lintas dengan tertib. Itu akan juga menunjukkan kita menjadi manusia yang tidak semau gue kita, melatih kesabaran kita, melatih kebijaksanaan kita, mentaatin peraturan-peraturan demi manfaat semuanya, demi keamanan semuanya, demi keselamatan, dan otomatis semuanya akan mendapatkan manfaatnya. Jadi artinya sebenarnya itu menjaga keselamatan diri sendiri Bante. Ya, kalau direnungkan memang seperti itulah. Jadi semua peraturan-peraturan itu digunakan untuk keamanan, kemanfaatan kita pribadi. Demikian keluarga Dhamma TV, ternyata bila Anda mentaati peraturan lalu lintas, menjaga etika berkendara, maka sebenarnya Anda menjaga keselamatan diri Anda sendiri, juga keselamatan orang di sekitar Anda. Karena kalau kita melihat satu gerak sebuah lalu lintas itu persis di dalam kehidupan, bila ada kecelakaan yang lainnya akan macet. Demikian juga bila ada sesuatu yang tidak benar di dalam hidup kita, maka yang lainnya juga akan macet. Nah ini coba kita tanya pada yang mulia ini ya. Jadi kalau ada sesuatu kejadian di dalam hidup Bante, itu kadang-kadang memacetkan yang lainnya. Itu bagaimana Bante? Kadang-kadang begini, misalnya hari ini seseorang mengalami jatuh di depan rumah misalnya. Ketika dia ke toko, tokonya tidak laku, ada suasana marah, ada suasana tidak enak. Itu mengatasinya bagaimana?
Kalau yang dibilang, oh apes sih, gitu Bante. Oh sialnya dia. Seharusnya bagaimana Bante? Ya inilah, karena kita harus paham juga, manusia ini sangat sedikit orang pandai mengolah pikirannya, sehingga pikirannya selalu dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan. Tadi saya terjadi jatuh di sini, pasti hari ini aku apes. Ya. Jadi kita sudah mengsugesti ke dalam diri kita masing-masing. Maka kita mulai sekarang, apapun yang terjadi ketika kita jatuh, jangan mengatakan bahwa kita apes. Kita mengatakan, wah, saya tadi lengah nih. Ada apa yang salah ini kalau saya bisa jatuh. Nah, dengan cara seperti ini kita tidak menghukum diri kita bahwa kita sedang apes. Sehingga kita berpikir positif, membangkitkan segi positif, otomatis pikiran-pikiran positif itu akan mengurangi energi-energi negatif yang mengganggu kita tadi, juga akan mengganggu yang nantinya otomatis ini juga tidak sampai terganggu ketika kita sampai di tempat kerjaan karena kita sedang takut, sedang jengkel, sedang berpikir negatif. Di sana kita melihat siapapun juga kok rasanya nggak enak. Ini akan kita menyebabkan bisa berbicara yang negatif, juga bisa melakukan sesuatu yang negatif terhadap orang-orang yang di toko kita, tempat kerja kita, sehingga dengan demikian ini mempengaruhi suasana yang lainnya juga. Maka dengan demikian, kalau kita sudah bisa menggunakan setiap saat ini, dibangkitkan pikiran-pikiran positif dengan selalu mengucapkan sadar damai terus menerus, otomatis apapun yang terjadi kita terima, ya sudahlah, sudah terjadi, kita selalu mengucapkan sadar damai, sampai di tempat kerjaan kita sudah berubah dengan positif. Kita melihat suasana apapun juga yang di luar juga positif, semuanya kita yang ucapkan juga positif, yang kita lakukan positif, otomatis yang dikatakan apes, sial, sudah langsung kita mampu mengatasi semuanya itu. Dengan inilah yang dikatakan jalan tol dan direct untuk kita atasin bersama menuju yang lebih baik dan direct ke dalam suasana yang membahagiakan semua pihak. Tuh. Itu keluarga Dhamma TV jadi tidak ada Bante ya. Apes itu Nggak ada istilahnya apes. Apes kan cuma dipermainkan oleh pikiran kita sendiri. Permainan kita. Jadi kalau kita tidak mau dipermainkan pikiran, ya kita mempermainkan ke arah positif. Jadi lenyaplah yang apes itu. Nah, demikian keluarga Dhamma TV. Banyak yang apa ya Bante, kalau puagi sudah sedih begitu, maka dia bilang, oh hariku buruk. Nah, ini ternyata oleh Yang Mulia Bante, jangan pernah Anda dipermainkan pikiran, tetapi sebaiknya Anda yang mengendalikan pikiran. Mengendalikan pikiran. Ini banyak orang merasa, aduh enggak bisa, saya sedang sedih, saya sedang suntuk Bante, saya sedang tidak berbahagia. Nah, di sini Bante mengatakan, jangan pernah dipermainkan pikiran, tetapi hendaknya bisa kita mengendalikan pikiran. Di dalam satu Dhammapada mengatakan seperti seorang pedagang kuda yang ahli, mahir mengendalikan kuda-kudanya yang dilatih tiap hari. Mengendalikan pikiran supaya tidak semau gue. Bagaimana Bante? Ya, inilah yang dikatakan kalau kita lihat dari apa yang diajarkan Sang Buddha sangat-sangat simpel dan sederhana. Ternyata pikiran kita itu tinggal kita sendiri yang mau mengarahkan. Diarahkan ke negatif, kita menderita. Diarahkan ke positif, kita akan lebih bahagia. Maka orang yang pandai pasti dia berusaha untuk mengendalikan pikiran ke arah yang positif supaya terciptalah kebahagiaan itu. Jadi kebahagiaan itu ternyata bisa diciptakan. Bukan kita tunggu minta dari atas. Kita sendiri setiap detik, setiap menit itu mampu menciptakan pikiran-pikiran yang penuh dengan kebahagiaan dengan mengisi program-program yang positif setiap detiknya, otomatis semua kebahagiaan yang kita harapkan, semua kesedihan yang sudah terjadi makin lama makin melemah karena kita sudah mengendalikan pikiran menuju kebahagiaan, mampu menciptakan kebahagiaan. Bagaimana ada kesedihan dalam pikiran kita? Kalau kita masih mengatakan kita sedih, kita susah, kita menderita, itu berarti kita belum mampu. Tidak percaya akan dirinya sendiri, aku mampu. Walaupun ada problem seberat apapun juga, tetapi aku sudah mampu
menciptakan kebahagiaan di dalam diriku sendiri. Itulah sesungguhnya yang dikatakan mengendalikan pikiran ternyata membawa kebahagiaan dan manfaat yang luar biasa bagi diri kita masing-masing. Luar biasa. Keluarga Dhamma TV, bisakah kita mengikuti dari kata-kata yang mulia tadi? Baik, kita jeda sejenak, setelah yang satu ini kita kembali lagi. Keluarga Dhamma TV, menarik sekali tema kita tentang semau gue ini. Tadi yang mulia sudah mengatakan bahwa hendaknya kita ini yang mengendalikan pikiran, seperti seorang ahli kuda yang mengendalikan kuda. Jangan sampai kita ini malah menunggang kuda dibawa kemana-mana oleh kudanya, namanya jaran larat ya. Artinya itu kuda yang tidak bisa dikendalikan, nerasak menerjang kemana-mana, sehingga suatu saat tentu kuda yang menerjang tadi tentu tidak membuat kita selamat, karena kuda ini sangat liar, dia tidak mau di jalan yang seharusnya, dia akan masuk ke pekarangan orang, dia akan masuk ke rumah orang, dia akan menyepak siapapun yang di dekatnya. Bila seperti ini, maka kita bukanlah seorang penunggang kuda yang baik, bukanlah seorang yang bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Nah, ini di dalam semau gue ini, kita kadang-kadang berpikir bahwa ini hak saya. Nah, ini kalau sudah bilang gitu Bante ya, kalau saya sudah bilang ini hak saya Bante, saya lupa pada kewajiban saya Bante biasanya kalau gitu. Bagaimana Bante kalau sudah mengatakan ini saya, ini hak saya Bante, bagaimana Bante? Ya, memang sangat-sangat kasihan siapapun juga yang mengaku-ngaku ini punyaku, ini hakku, ini bagianku. Selama dia ada konsep aku, Sang Buddha katakan itulah sesungguhnya sumber penderitaan bagi orang yang punya cara berpikir seperti itu. Maka dari itu, kalau kita sudah tahu ini kita menderita dengan konsep seperti ini, lalu dengan cara apa supaya kita itu tidak menderita? Maka dari itu yang dikatakan Sang Buddha, marilah kita bersama-sama dengan keberanian untuk menganalisa, menyelidiki ke dalam diri kita masing-masing secara kontinu tiap-tiap malam renungkan, apakah benar dengan adanya aku ini, aku tambah menderita. Kalau kita tiap hari merenungkan, oh ya, aku tadi mau begini, tidak aku dapatkan, oh aku kecewa. Yeah. Aku mau begini, tidak aku peroleh, aku juga menderita. Aku mau demikian, dapatnya kok tidak sesuai dengan aku inginkan, aku juga merasa tidak puas. Jadi ketika kita sering merenungkan dan menganalisa, oh ya betul ya, konsep aku ini ternyata membawa kita tambah menderita. Tetapi kalau kita bisa memahami bagaimana mengurangi keakuan, bagaimana menyingkirkan keakuan, supaya kita bisa mengosongkan dari problema dalam pikiran kita sendiri. Ketika kita pikiran kosong dari keakuan, lalu yang menderita itu siapa? Kok tidak ada yang menderita ya? Kok tidak ada yang susah ya? Nah, disinilah yang dikatakan mengosongkan konsep keakuan di dalam diri kita sendiri, ini akan menjadi sarana satu-satunya yang bisa mempercepat proses kebahagiaan kita masing-masing. Nah, dengan sistem seperti ini, marilah kita jujur, renungkan, analisa dengan sungguh-sungguh. Inilah yang belajar kitab suci yang nyata, yang dalam keadaan sehari-hari, yang kita hadapin bersama, sehingga kita memahamin, oh betul, dengan konsep aku ternyata tambah beban, tambah penderitaan. Dengan memahamin tidak ada aku di sana, ternyata batin dan pikiran kita ringan, enteng, dan kita bebas dari penderitaan itu. Itulah yang harus kita analisa dan renungkan tiap malam seperti itu. Kita pasti menemukan jalan yang paling tepat yang diajarkan Sang Buddha, tidak perlu diragukan lagi, karena ini kitab suci yang ada di dalam diri kita masing-masing. Anda tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Inilah benar dan sangat-sangat benar, mampu menyelesaikan masalah kita. Ya, seperti itu ya kata yang mulia Bante Dhamma Wijayo. Ya, ini keluarga Dhamma TV yang membuat saya ini ya
kalau ketemu dengan yang mulia itu rasanya dingin gitu hati. Selalu kangen, selalu ingin bertemu karena ada manfaat yang luar biasa yang bisa meresap ke dalam hati kita. Jadi beliau mengatakan bahwa konsep kewajaran, jangan mengatakan ini punya aku. Kalau mimpi buruk, aduh mimpi saya buruk Bante. Tetapi kalau Bante mengatakan itu orang bermimpi, kembangnya turu, ya tidur bunga tidur kok dipikirin. Maka ketika bangun, wow, saya tidak mengalami nightmare Bante, itu mimpi yang tadi malam apa? Lupa Bante. Nah, itu lebih baik. Kemudian segera kita melakukan perenungan tubuh. Perenungan tubuh sebenarnya untuk apa sih Bante? Bante selalu mengajarkan merenungi tubuh itu untuk apa Bante? Itu merupakan satu kenyataan yang kita hadapi juga bersama. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita menggunakan mata kita. Karena mata ini, apapun yang kita lihat, ini bisa membuat pikiran kita jengkel, benci, timbul nafsu, dan membuat kita menderita juga. Maka dari itu, kita merenungkan bagaimana kita menggunakan mata kita supaya kita tidak pernah menderita itu gimana caranya. Nah, seperti itulah. Demikian juga, kita diminta untuk merenungkan telinga kita. Kita sering jengkel, marah, benci karena apa yang kita dengarkan. Bagaimana caranya supaya kita ini dengan penuh kesadaran, pikiran ini bisa memisahkan. Ini cuma hanya sekedar getaran suara. Tapi mengapa kita kok menilai getaran-getaran suara itu timbul satu rasa tidak senang, timbul satu kebencian? Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau kita sedang terbakar, itu apa yang membuat kita tambah bahagia atau tambah menderita? Wah, kita terbakar, kita menderita, kita panas. Oh, berarti ada sesuatu yang salah. Disinilah ya kita selalu belajar untuk menganalisa dan merenungkan gimana caranya supaya kita, kalau tiap malam merenungkan seperti ini, penggunaan mata kita, penggunaan telinga kita, penggunaan cara berpikir kita, yang mana yang sering membuat kita menderita dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti teknik bebasnya penderitaan itu. Dengan cara sistem seperti ini kita akan menemukan guru yang sejati. Tidak usah menggantungkan siapapun juga. Kita bisa mandiri, self-development akan berkembang di dalam diri kita. Karena kita tahu ini penyebabnya, ini penyebabnya. Selama sebabnya disingkirkan, kita akan menemukan sebab baru, jalan untuk menuju kebahagiaan itu sendiri. Hanya itu aja. Simpel Bante sebenarnya ya. Simpel dan sederhana kok. Apa yang diajarkan Sang Buddha itu tidak usah rewet, ya. ruwet-ruwet. Yang gampang, simpel, yang direct kita praktekkan. Tapi orang maunya ruwet Bante. Maunya itu kalau menghafal parita, murni parita itu dihafalkan. Bahkan ada yang bicara, saya ingin punya suara seperti Bante. Tapi tidak bisa Bante. Wah itu kalau ilmunya tidak tinggi, wah ini mengatur suara dengan vibrasi seperti itu. Sulit sekali, tetapi yang mulia Bante, sungguh indah suaranya membuat hati sungguh-sungguh ayem, tentrem, dan bergetar. Ini luar biasa sekali ini. Semau gue ini, pernah Sang Buddha ada kisah itu Bante. Beliau itu dicaci maki oleh seseorang di jalan, tetapi beliau diam saja. Kenapa Bante? Kok beliau diam saja Bante? Ya otomatis istilahnya kan Sang Buddha ini seorang yang ahli teknologi pikiran. Nah, teknologi pikiran ini memang harus begitulah. Kapan telinga ini perlu menerima gelombang-gelombang pikiran, dia terima kalau itu memang bagus. Kapan dia bisa menutup telinganya, walaupun itu kata-kata kasar, tetapi tidak sampai masuk ke dalam telinganya. Kalau ini sudah masuk ke dalam telinganya, bagaimana dia mengolah sampah-sampah itu menjadi satu pupuk kesabaran beliau, pupuk kebijaksanaan beliau, dan beliau sudah pasti keheningan, kesucian, kemurnian batinnya itu sudah luar biasa. Jadi siapapun tidak mungkin bisa mempengaruhi pikiran yang sudah terlatih dengan hebat, terlatih dengan sempurna. Dia tidak akan tergetarkan oleh kata-kata busuk apapun juga. Mereka tetap tenang, tetap hening karena dia sangat mahir dalam mengatur cara berpikirnya itu. Dengan inilah yang dikatakan kita sebagai umatnya juga kagum dengan cara Sang Buddha
oh, beliau bisa seperti ini. Sang Buddha juga katakan, kita sebagai manusia juga sama. Gunakan cara Sang Buddha itu supaya kita tidak sampai menderita itu. Gimana caranya, tekniknya sudah diuraikan, sudah dijelaskan, sudah diterangkan semaksimal mungkin oleh Sang Buddha supaya kita bersama-sama mampu mencapai kedamaian dan kebahagiaan yang telah ditemukan oleh Sang Buddha itu. Ada satu teknik yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, tetap di Dhamma TV. Baik keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan di segmen terakhir ini tentang semau gue. Ternyata ada satu teknik bahwa untuk mengatur pikiran supaya ketika dicaci maki pun kita tidak perlu merasa bahwa caci maki itu tidak untuk saya. Ini kan sering juga para pemirsa kalau apabila berada di grup sosmed begitu ada yang marah pada Anda, biarkan aja, Anda nulis aja. Asalkan itu baik, maka itu tidak akan mengganggu siapapun. Nah, teknik ini jadi latihlah pendengaran kita, latihlah mata kita, latihlah juga jari jemari kita untuk mengarah pada hal yang baik-baik saja, agar jari jemari Anda, gadget Anda, mata Anda berguna. Orang akan lihat, oh enaknya adem baca tulisan ini, oh enaknya indah melihat gambar-gambar ini. Bila itu Anda lakukan, maka Anda sudah melakukan satu dhamma. Dhamma apa itu Bante? Kalau sudah membuat orang senang itu dhammanya apa? Ya, itu otomatis kita sudah melakukan dana dhamma. Jadi kita menyebarkan dhamma itu dengan mengharapkan semuanya damai dan bahagia. Itu termasuk dana Bante ya? Ya, itu termasuk dhamma dana. Tiga hal yang harus setiap hari dilakukan manusia itu apa saja Bante? Ya, otomatis semua orang harus melatih dirinya bagaimana kita mampu menggunakan dana kita, menolong, membantu, menyokong siapapun juga. Lalu kita juga melakukan bahwa kehidupan itu perlu adanya tata krama, etika dalam cara berbicara kita, etika, cara tingkah laku kita. Kalau ini dijalankan dengan tepat dan benar, otomatis ini akan membuat kedamaian di lingkungan kita. Kalau kita ucapan dan tingkah laku sudah baik dan benar, kita bagaimana kita membiasakan untuk mampu menenangkan gejolak pikiran kita, selalu sadar sepenuhnya supaya kita lebih tenang, lebih damai dengan samadhi, semedi. Gitu dengan cara ini. Kalau ketika faktor ini dijalankan, inilah yang dikatakan jalan menuju alam kebahagiaan. Di dunia ini kita bahagia, di alam selanjutnya yang menentukan ada kebiasaan-kebiasaan cara berpikir kita yang sudah damai dan bahagia dilanjutkan ke alam yang penuh dengan damai dan bahagia. Itulah hukum wajar. Jadi agama ada atau tidak ada tidak menjadi masalah. Yang penting masing-masing sudah siap melakukan dana, menjalankan sirah dengan tepat, mampu menjaga pikiran dengan baik, mereka akan bahagia di dunia ini dan otomatis kalau ada kehidupan yang akan datang, dia akan lebih bahagia. Kalau seandainya tidak ada alam selanjutnya, tidak ada surga, tidak ada neraka, tapi setidak-tidaknya dia sudah bahagia di dunia ini karena apa yang dia lakukan, rasa senang, gembira menolong orang. Apa yang dia ucapkan, yang dilakukan, membuat orang lain juga senang dan bahagia, dia pun ikut terimbas, ikut senang dan ikut bahagia. Apapun yang dia selalu melatih pikirannya, tenang, damai, rileks, tidak ada problem, tidak ada kekacauan, dia sudah tenang, damai dan bahagia. Disitulah yang dikatakan, Sang Buddha tidak memaksa kita untuk percaya adanya surga, tetapi memberikan perumpamaan. Kalau seandainya surga tidak ada, Anda jalankan ini, Anda sudah mendapatkan manfaat di dunia ini, Anda lebih bahagia. Kalau memang surga itu ada, sudah kebahagiaan itu tidak bisa dinilai oleh apapun juga yang pernah Anda rasakan di dunia ini. Demikian juga sebaliknya. Kalau seandainya neraka tidak ada, orang yang suka caci maki, memfitnah, kata-kata kasar, bohong, melakukan ini kejahatan ini, memukul, menendang, mencuri, merampok, dia ketakutan. Dia tidak bahagia, takut ini, takut itu. Di dunia ini sudah tidak bahagia. Walaupun nanti neraka belum ada, tapi sudah tidak bahagia. Sudah khawatir dan takut. Disinilah yang dikatakan, ayolah kita renungkan.
Kejahatan sudah langsung membuat kita menderita. Lalu buat apa kita lakukan lagi? Buat apa kita ulang lagi? Marilah kita sadar, hentikan, bertekad dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau seandainya nanti neraka itu ada, alam sengsara ada, kita akan menderita yang luar biasa. Disinilah yang dikatakan umpama. Ada gimana, kalau tidak ada gimana, itu no problem. Tidak menjadi masalah. Jadi dengan demikian ini, ajaran Sang Buddha itu mengajak kita berpikir sangat luas. Dengan bebas berpikir, kalau seandainya tidak ada, ternyata kita sudah mendapatkan akibatnya. Yang negatif kita juga sudah tertekan, takut dan khawatir, gelisah dan tidak bahagia. Yang kalau seandainya kita berbuat baik, ternyata ini juga bisa menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Kita ikut gembira, ikut bahagia, dan kalau itu ada, energi positif ini akan dilanjutkan yang lebih bahagia lagi. Jadi seperti itulah yang dikatakan. Jadi dengan demikian ini ya, kita agama Buddha satu-satunya yang sangat fleksibel. Ini loh ajaran Sang Buddha, kalau surga ada begini, kalau tidak ada seperti ini. Apakah itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, benar atau salah, kita yang bisa menilai dengan nyata. Tidak usah percaya. Kita bisa menilai, Bante? Bisa, dengan sendirinya bisa melihat dan tahu sendirilah apa yang kita rasakan. Tapi orang kadang munafik, Bante. Padahal misalkan mencontoh pekerjaan teman, sebenarnya ini mencontoh sudah mencuri kan, Bante ya. Tapi sebenarnya dia mengatakan, enggak apa-apa kok ini. Jadi semuanya kalau serba dikatakan enggak apa-apa, maka dia juga satu tidak terlatih, tapi hatinya juga neredek, Bante. Lah neredek ini sebenarnya kalau menurut Bante energi apa, Bante? Kalau Ya. kita salah kok neredek, Bante? Ya itulah yang dikatakan, kita tidak usah katakan bahwa itu salah atau tidak benar. Kita akan tahu sendiri ketika kita melakukan kesalahan. Disitulah akan timbul perasaan-perasaan yang tidak enak. Seperti neredek, takut, khawatir, lihat kanan, lihat kiri. Ono gurune enggak ketika kita sedang ngerpek itu ya toh. Jadi itu kan menunjukkan kita sudah ketakutan, kita juga sudah neredek, bisa-bisa tangannya gemeter atau berkeringat gitu. Jadi dengan demikian kita pahamlah. Kalau kita melakukan kesalahan ini sudah ada gejala mengingatkan kita. Ada sesuatu yang salah yang sedang kita lakukan. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, kita belajar itu adalah mengasah otak kita. Menghafal, menganalisa pelajaran-pelajaran matematik itu gimana supaya kita itu pandai menghitungnya dengan cepat, gimana caranya. Jadi itu perlu latihan-latihan. Jadi dengan cara seperti ini akan mengembangkan daya kreativitas kita dalam pikiran itu. Kalau kita sebenarnya nggak usah belajar, saya enak dewi, ngerpek terus, lama-lama kita males. Betul. Kreativitas nggak ada, daya ingat kita tidak dilatih, akhirnya kita lulus tapi semua hasil ngerpekan. Nanti mau apapun tidak bisa apa-apa. Jadi kan kita lihat banyak orang-orang yang punya gelar banyak tapi nggak bisa apa-apa. Jadi dengan demikian kan kasihan. Jadi dengan demikian ini menunjukkan bahwa dia ini dulunya lulusan nggak beres gitu. Tidak berguna. Jadi tidak ada guna, lebih baik kita jujur, lurus, kreativitas apa adanya ya sudah jalankan dengan sebaik mungkin. Kita nggak usah ngerpek gitulah. Kalau kita nggak bisa ya isi aja yang kita bisa, sudah itu serahkan. Dapat 6, 7 ya sudah lumayan lah daripada kita maunya 9, 10 tapi ngerpek, kan sayang. Bukan dari usaha kita sendiri. Kalau sudah ada usaha sendiri, ini akan menunjukkan kita sudah berjuang, berusaha semampu kita. Hasilnya seperti ini ya, sudahlah terima apa adanya. Jadi kita tidak usah iri, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kita jujur apa adanya, melatih kejujuran itu akan menjadi masyarakat di mana-mana, akan menjadi orang-orang jujur, akan terciptakan dimanapun juga. Kalau kita semenjak sekolah sudah tidak jujur, suka ngerpek, suka mencuri, suka mengambil barangnya orang lain, ini ada sebagai sarana yang akan menjadi koruptor besar nantinya. Jadi itu sangat berbahaya. Maka dari itulah kita harus tahu bahwa kita belajar adalah melatih diri, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita lakukan yang benar, yang salah jangan dikembangkan lagi, kita lepaskan, kita jangan ulang lagi. Itulah yang dikatakan kita akan menjadi orang yang tidak semau gue lagi. Terima kasih Yang Mulia Bante. Baik keluarga Dhamma TV, saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon diri. Sampai jumpa pada Jumat yang akan datang.